Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segenap nikmat yang Allah curahkan kepada kita, bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Sungguh beruntung hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mensyukuri segenap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintah untuk menegakkan yang ma'ruf, yang baik, dan perintah untuk mencegah tidak melakukan kemungkaran. Didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat dari kalian munkaran, kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila tidak bisa atau tidak mampu diubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati', apabila tidak mampu juga dengan lisan,
fabiqalbihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, yang demikian itu selemah-lemah iman. Yang dimaksud dengan kalimat falyughayyirhu biyadihi, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya, yakni yuziluhu biyadihi bisultatihi, menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, bisultatihi, maksudnya dengan kekuasaan yang ia miliki, dengan sultah, dengan kekuasaan, dengan power yang ia miliki. Wa hadza yantabiqu ala ashabis sultah min wulatil umuri. Ini adalah bahagian proses al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, menjadi bahagian wewenang ranah dari pemilik sultah, pemilik kekuasaan. Dalam hal ini adalah wulatil umur, penguasa. Warijalil hisbatil ladzina lahum sultatun, atau orang yang memang dia memiliki kekuatan pada diri mereka dalam bentuk sultah, kekuasaan. Yughayyirunal munkara biaidihim, maka mereka yang memiliki kekuasaan itu mengubah kemungkaran itu kepada arah yang ma'ruf, dengan biaidihim, dengan kekuasaan, dengan tangan yang ada pada mereka. Jadi para pemilik kekuasaan adalah orang-orang yang secara wewenang, orang-orang yang secara kekuatan dia memiliki kemampuan untuk mencegah perkara-perkara mungkar. Kenapa demikian? Kalau di negara kita, di negara kita yang bisa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar adalah penguasa. Kenapa penguasa? Karena penguasa secara legalitas, secara wewenang memiliki kekuatan untuk itu. Kekuatan tidak semata-mata kekuatan dari sisi personil. Oh, aparat kepolisian sekian personil jumlahnya, TNI sekian personil jumlahnya. Tidak semata kekuatan secara personil itu. Mereka melakukan tugas-tugas itu diperkuat dengan ketetapan undang-undang. Maka kita akan dapati dalam hal masalah Kamtibmas bukan ranahnya TNI, bukan urusan TNI. Kenapa? TNI bagiannya dalam pertahanan negara. Adapun urusan Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat, itu ranahnya kepolisian. Sehingga kalau ada
misalnya pencopet, ya. Kalau misalnya anggota TNI itu menangkap pencopet, maka anggota TNI tidak bisa memproses secara hukum pencopet itu, karena bukan ranahnya, ya. Tetapi ketika TNI itu menangkap pencopet, diserahkan kepada pihak Polri misalnya, kepolisian yang akan memproses secara hukum hingga sampai nanti ke pengadilan, ke meja hijau. Itu aturannya di negara kita, ya. Ya. Maka ya, kita perhatikan misalnya di Papua itu walaupun gerakannya separatis, tetapi oleh pemerintah KKB itu tidak dijadikan sebagai musuh negara dalam pengertian harus ditumpas oleh TNI. Benar, TNI itu ada di sana, tetapi TNI yang membackup kepolisian, ya. Dianggap sebagai gerakan pengacau keamanan. Jadi lingkupnya masih Kamtibmas, ranahnya masih ranah kepolisian, tetapi di backup oleh TNI. Nah, itu ketentuan di dalam undang-undang negara kita, sehingga dalam hal perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kepolisianlah di negara kita, kepolisianlah yang menjadi garda terdepan. Maka kalau pihak keamanan yang turun ketika misalnya mengawasi orang demo, ya, atau keadaan-keadaan situasi di masyarakat, maka kepolisian yang turun. Adapun kalau TNI ikut, itu hanya membackup, ya, memberikan support saja. Tetapi secara undang-undang penanganan masalah perkara-perkara seperti itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya dalam urusan-urusan tertentu menggunakan TNI, dilihat dulu ini ranahnya apa. Ya, kalau di negara kita, wah, dikawal TNI. Sebentar, dikawal TNI urusannya apa? TNI itu urusannya pertahanan negara. Nah, itu. Jadi kalau kita mengerti tugas dan wewenang aparatur pemerintahan, ada orang yang ingin memanfaatkan TNI dan seterusnya, bisa diketawakan. Ya, kalau kita mengerti, memahami konstelasi undang-undang yang ada di negara kita. Jadi dalam perkara falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya, yakni menghilangkan kemungkaran itu dengan kekuasaan yang dimiliki. Qala wa kadzalika sahibul bait, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya orang yang memiliki seragam, ya, dalam hal ini dari TNI Polri misalnya, terkhusus adalah kepolisian, sangat memungkinkan sekali untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kenapa? Karena dia
bila berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah kemungkaran itu, cegah kemungkaran itu dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan. Seseorang yang berseragam polisi itu bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. Contoh, ada orang yang main judi, ada orang yang mabuk-mabuk ya, di satu tempat. Kalau kita yang mendekati, bisa terjadi gesekan horizontal antar masyarakat, antar anggota masyarakat. Nah, tetapi kalau yang mendekat ke area perjudian, mendekat ke area minum-minum itu orang berseragam, kemudian mengatakan dibubarkan, tidak boleh melakukan kegiatan ini, mereka tidak akan melakukan perlawanan. Kenapa? Karena kalau kita datang ke tempat perjudian, membawa obrak-abrik perjudian, itu bukan wewenangnya kita, ya, bukan wewenangnya kita. Kalau misalnya sampai terjadi pemukulan kepada penjudi itu, kemudian penjudinya mengadu ke polisi, misalnya penjudinya itu melapor ke polisi telah terjadi kekerasan fisik kepada dirinya, itu akan dibela oleh polisi. Kenapa? Karena bukan ranah kita. Lantas seberapa jauh kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar kalau kita melihat kemungkaran? Ya. Jalur yang dilakukan oleh kita sebagai rakyat, sebagai warga negara, melihat kemungkaran, kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang bisa RT, RW, kepala desa, kelurahan, atau kepolisian. Bisa melaporkan ke Polsek misalnya. Itu lebih tepat. Nah, masalah nanti dari Polsek melakukan tindakan atau tidak, menindaklanjuti atau tidak laporan kita, itu bukan menjadi kewajiban kita lagi. Kewajiban kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sudah kita lakukan. Dengan cara apa? Memberikan laporan kepada pihak aparat, dalam hal ini kepolisian. Nah, sampai di situ kewajiban kita sebagai seorang muslim telah ditunaikan. Karena apa? Karena kita melaporkan satu kemungkaran, yang kemungkaran itu secara hukum negara ya, itu memang dilarang. Nah, jadi itu yang berlaku di negeri kita ya. Jadi kalau kita melaporkan ada perjudian, ada minuman keras, atau ada kemungkaran lainnya, kemaksiatan lainnya ke pihak yang berwenang, dalam hal ini misalnya bagian Kamtibmas kepolisian misalkan, maka kita sudah melakukan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadih, walaupun kapasitasnya nanti yaitu fabilisani, dengan lisan kita menyampaikannya ya. Jadi kita datang ke pihak kepolisian, sebenarnya misi kita menasehati kepolisian, cuman dalam bentuk pelaporan. Pak, di sana ada perjudian, tolong ditindak perjudian itu karena sudah mengganggu masyarakat. Itu kan nasihat sebenarnya. Itu kan nasihat kita kepada sultan, kepada penguasa. Penguasanya siapa? Dalam hal ini adalah kepolisian. Itu nasihat. Kalau nasihat kita ditindaklanjuti, polisi datang ke sana misalnya melakukan penertiban, berarti nasihat kita ditanggapi. Nah, tugas kita itu sampai di situ.
dalam hal masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kadzalika sahibul bait, demikian juga sahibul bait. Artinya apa? Orang yang memiliki kekuasaan di dalam rumah. Lahu sultatun ala baitih, yang orang tersebut, sahibul bait tersebut memiliki kekuasaan di rumah. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini adalah suami atau seorang ayah. Wa huwa ra'in, dia adalah pemimpin di dalam rumah tersebut. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Falahu sultatun ala baitih, maka seorang suami atau seorang ayah, dia adalah sultah, penguasa di rumahnya. Fayuzilul munkara biyadihi min baitihi, maka ia memiliki kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya, ketika ruang lingkup kemungkaran itu berada di dalam rumah. Wala ahada ya'taridu alaih, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak, artinya melarang seorang kepala rumah tangga misalnya menertibkan anggota rumahnya untuk tidak melakukan kemungkaran. Hatta waliul amr la ya'taridu alaihi fi baitih, sampai-sampai waliul amr pun, penguasa pun tidak boleh ikut campur di dalam perkara yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Ya. Kecuali salah satu personil di anggota rumah tangga itu, anggota rumah itu melapor, baru ada tindakan dari waliul amr, dari negara. Selama tidak ada laporan dari orang yang ada di dalam rumah itu, negara tidak bisa campur tangan. Kecuali kalau di dalam lingkup rumah tangga itu ada tindak kriminal yang di situ deliknya bukan delik aduan lagi, misalnya perkara ya, na'udzubillah ya, kriminal sampai misalnya terjadi pembunuhan, maka itu negara akan ikut campur di situ. Ya. Nah, konteks Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menyatakan ini konteks kehidupan rumah tangga atau kehidupan rumah di ya, negara Saudi terutama. Nah, ini terkait dengan makna kalimat fal yughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya, maksudnya mengubah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau oleh satu lembaga institusi yang diberi wewenang atau diberi ketetapan undang-undang untuk melakukan penindakan bila terjadi kemungkaran. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan fa illam yastati' fa bilisani, apabila tidak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Maknanya apa? Ai man laisa lahu sultatun, barang siapa yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki power untuk mengubah kemungkaran itu menjadi perkara yang ma'ruf, walakin indahu ilmun wa basiratuh, ya,
Akan tetapi orang tersebut memiliki ilmu wa basirah, ya, dan basirah, ya, terkait dengan masalah keilmuan. Fahadha yughayyiru bilisanih, maka ia mengubah dengan lisannya. Fayubayyinu linnas, maka ia memberikan penjelasan kepada masyarakat. Wa ya'idhu, memberikan nasihat kepada masyarakat. Wa yudzakiru, mengingatkan kepada masyarakat. Wa yakhtubu, berkhutbah, menyampaikan pesan-pesan perkara yang ma'ruf, menyampaikan pesan-pesan untuk menghindari kemungkaran di hadapan masyarakat, berkhutbah. Wa yuballighu, dan menyampaikan wulatal umuri, kepada penguasa, memberikan nasihat kepada penguasa. Wa ahlal hisbati, dan pelaku penindak al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, urusan-urusan masalah ini, ya. Amma waqa'a min ajli an yughayyirahu, ya, maka hal itu bila terjadi sehingga, ya, ia harus melakukan upaya untuk mengubah, ya, kemungkaran, ya, meniadakan kemungkaran tersebut. Wa yuballighu man yughayyiru biyadihi, dia menyampaikan kepada penguasa yang bisa mengubah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Wa yarfa'u ilaihil amr, kemudian ia angkat perkara kemungkaran itu kepada penguasa, karena penguasa memiliki, ya, memiliki kekuasaan untuk mengubahnya. Fahadzal inkaru bil lisan, maka ini bentuk pengingkaran secara lisan. Jadi kalau kita datang ke kantor polsek misalnya, kemudian kita menyampaikan di pasar sana, pojok sebelah sini, pojok pasar sebelah sana itu ada perjudian, Pak, mohon ditertibkan. Itu artinya kita inkarul munkar bil lisan. Kita melakukan tindakan untuk mengubah kemungkaran itu dengan lisan. Kalau apa yang kita sampaikan ke pihak polsek kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan anggota atau aparat ke tempat perjudian tersebut dan kemudian menertibkannya, membubarkannya misalnya, maka aparat ini telah melakukan inkarul munkar biyadihi. Dia telah melakukan tindakan untuk mencegah kemungkaran dengan kekuasaan yang ada pada diri mereka. Itu yang disebut dengan, ya, kemungkaran, ya, dengan dengan mengenakan seragam itu kemungkaran itu bisa ditangani. Tapi kita tidak punya seragam, ya, malah akan terjadi bentrokan, ya, bentrokan secara horizontal antar anggota masyarakat. Ya, sedikit sekedar ilustrasi, di Solo pernah terjadi kerusuhan besar di satu kampung. Masalahnya masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, masalah inkarul munkar. Ya. Jadi aktivis, katakanlah aktivis Islam di sana, kaum muslimin di sana, sekelompok, tidak semuanya di Solo, sekelompok kaum muslimin, komunitas tertentu melakukan tindakan sweeping. Nah ini, melakukan tindakan sweeping sendiri sudah melangkahi wewenang kepada orang-orang yang melakukan minum-minum, ya, perjudian, kemaksiatan lah. Nah, ternyata yang di sweeping ini kalangan preman, bukan masyarakat biasa, tetapi preman yang punya karakter tersendiri, punya kepribadian tersendiri.
Beda kalau anggota masyarakat biasa, misalnya minum-minum atau main judi, beda. Tapi ini preman, punya komunitas. Nah, yang di sweeping tidak terima, akhirnya mengajak teman-temannya yang lain. Ketika ada seorang aktivis pakai baju koko, pakai kopiah, ya, sedang ya ada urusan di tambal ban. Nah, kemudian yang aktivis yang pakai baju koko, pakai kopiah ini diserang, balas, pembalasan istilahnya, dibalas oleh preman-preman tadi. Dia bisa melarikan diri, menyelamatkan diri, kemudian yang aktivis ini melapor ke komunitasnya. Komunitasnya tidak terima. Akhirnya apa? Setelah sholat Jumat, berapa masjid digerakkan untuk mencari preman yang ada di kampung tersebut. Ternyata karena jumlah massa besar, tidak hanya mengusik preman, tapi mengusik warga kampung. Tidak terima kampungnya dijadikan sasaran sweeping mencari preman-preman tersebut. Akibatnya apa? Timbul perlawanan dari masyarakat kampung. Nah, disinilah kemudian terjadi konflik horizontal antar anggota masyarakat. Jadi kalau kita skip satu-satu ya. Pertama, tugas melakukan sweeping itu sendiri bukan wewenangnya. Ya, karena yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, apabila engkau melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ubah dengan tangannya. Siapa di sini yang melakukan? Penguasa. Yang dimaksud biyadihi di sini adalah sultan, orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat adalah negara. Kekuasaan di dalam rumah tangga adalah pimpinan rumah tangga, suami atau ayah. Nah, dari sini kesalahan sudah terjadi sejak awal. Ya. Secara undang-undang kenegaraan juga salah, karena menyalahi wewenang rakyat yang wewenangnya adalah hanya dalam bentuk ya melakukan inkarul munkar dengan lisan, tetapi rakyat sudah melakukan inkarul munkar dengan tangannya, dengan kekuasaan. Padahal dia tidak diberi wewenang, tidak diberi kewajiban untuk melakukan tindakan yang bersifat fisik. Nah, jadi kalau kita memahami hadis ini, di mana wewenang kita sebagai seorang warga negara di dalam inkarul munkar, kita hanya sebatas inkarul munkar dalam lisan. Jadi al-inkaru bil lisan, melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan lisan, yaitu dengan melaporkan. Ketika kita sudah melaporkan, masalah ditindaklanjuti atau tidak itu bukan urusan kita, bukan wewenang kita, bukan kewajiban kita. Yang menjadi kewajiban kita adalah inkarul bil lisan. Qauluhu, kemudian sabda Nabi SAW, fa illam yastati fa biqalbih, apabila tidak mampu dengan lisan maka dengan hatinya. Ai maksudnya laisa indahu ilmun, pada diri orang tersebut tidak memiliki ilmu, wala indahu ma'rifatun, pada diri orang tersebut tidak memiliki ma'rifah, pengetahuan,
Bagaimana mencegah kemungkaran itu? Dia tidak memiliki perangkat untuk ya, kemana dia harus melapor misalnya. Wala ya'rifu kaifa yunkiru, bahkan dia tidak mengetahui bagaimana mencegah kemungkaran ini. Dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Ya maklum, misalnya karena dia mungkin baru belajar, atau karena dia mungkin baru ya tarafnya ya rakyat biasa, ya, au annahu indahu ilmun, atau misalnya orang tersebut memiliki ilmu, wa indahu ma'rifatun, pada diri orang itu pun tahu ma'rifah tentang kemana dia harus melapor misalnya. Walakinnahu mamnu'un minal kalam, akan tetapi dia tercegah untuk bisa berbicara. Tidak bisa dia berbicara misalkan. Fahadha yunkiru biqalbihi, maka dalam keadaan seperti itu dia melakukan inkarul munkarnya biqalbihi, dengan hatinya. Contoh misalnya pada zaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika penguasa memaksakan ya, ideologi tentang Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah, maka para ulama punya ilmu, tetapi mamnu'un minal kalam, tetapi dicegah untuk bisa berbicara. Kalau berbicara ditangkap oleh penguasa waktu itu, seperti Imam Ahmad kemudian dipenjara, atau yang lainnya ditangkap. Artinya apa? Punya ilmu, tetapi kalau berbicara ya, malah ya, ditangkap oleh penguasa. Nah, dalam keadaan seperti itu, fahadha yunkiru biqalbih, maka cukup mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Kan nasihatnya Imam Ahmad kepada para fuqaha Baghdad yang datang ke penjara waktu itu, nasihatnya apa? Di antaranya adalah ya, sudah inkarul munkar kalian, jangan sampai bicara di mimbar-mimbar ya. Cukup ya, bicara di ruang terbatas, menyampaikan yang sekiranya bisa ya. Tetapi maksudnya tidak sampai di khutbah ya. Karena apa? Karena akan ya, menjadi mafsadat bagi ulama tersebut, atau bagi orang yang menasehati tersebut, atau bagi yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, jadi disitulah ya, apa yang dibimbing di dalam syariat ketika kita melihat kemungkaran. Wadalla ala annal amal, dan menunjukkan sesungguhnya, di dalam hadis itu menunjukkan sesungguhnya amal minal iman, termasuk dari keimanan. Fa inkarul munkari amalun, maka mengingkari kemungkaran itu adalah bentuk perbuatan, bentuk amal. Maka di dalam hadis disebutkan ad'aful iman, selemah-lemah iman. Itu menunjukkan bahwasanya amal itu bahagian dari iman. Membantah pendapatnya kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal itu bukan bahagian dari iman. Nah, dari hadis ini menunjukkan di kalimat ad'aful iman
Dzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Artinya apa? Artinya perbuatan amalan itu bahagian dari iman. Secara jelas sekali dalam hadis itu. Maka dalam hal ini disebutkan faminhum man imanuhu qawi, dari mereka ada yang imannya kuat, wa minhum man imanuhu dhaif, dan dari mereka ada yang imannya lemah, wa minhum man huwa baina dzalik, dan di antara mereka ada yang di antara kuat, di antara lemah, sedang-sedang saja. Ini menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang merupakan satu bentuk amalan, itu merupakan bahagian daripada iman. Dari mana kita mengetahui itu bahagian daripada iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika ad'aful iman." Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ketika seseorang tidak bisa mengubah dengan kekuasaannya, ketika seseorang tidak bisa mengubah dengan lisannya, maka ia mengubah dengan diamnya, dengan ketidaksetujuannya, dengan cara dia berpaling dari kemungkaran itu, menjauh dari kemungkaran itu, dan itu merupakan ad'aful iman, selemah-lemah iman. Dari sini menunjukkan bahwasanya apa yang difahami oleh kaum Murji'ah, bahwasanya iman itu amal itu bukan bahagian daripada iman, maka sudah terbantahkan apa yang diyakini oleh kaum Murji'ah. Terbantahkan diantaranya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita bahas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.